Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini abang kakak? Semoga kamu dalam keadaan sehat. Semoga kamu juga masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 3, yaitu tokoh dan penemuan. Tepatnya di subtema 3 dan pada pembelajaran terakhir. Jadi hari ini merupakan materi terakhir kita di tema 3. Jadi untuk minggu depan kita sudah masuk ke tema baru, yaitu tema 4. Nah, silahkan diambil dan dipersiapkan alat tulis kamu seperti buku paket, buku tulis, kemudian alat tulis lainnya. Kalau sudah, kita mulai pembelajaran kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi kalimat efektif dan kosakata baku dengan benar. Kedua, siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi dengan terperinci. Nah, itulah kedua tujuan pembelajaran yang harus kita capai di materi pembelajaran kita hari ini. Nah, masih ingatkah kamu tentang penemuan radio? Penemuan itu membawa banyak perubahan bagi masyarakat. Nah, apa saja perubahan tersebut? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Jadi di materi sebelumnya kan kita mempelajari tentang radio ya, tentang ilmuwan yang menemukan radio. Banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan masyarakat. Walaupun masa kini di saat ini di tahun sekarang ini radio itu sudah tidak sepopuler tahun-tahun dulu. Tapi masih ada juga yang menggunakan, masih ada yang mendengarkan, bahkan masih banyak sekali acara-acara yang diputar di radio. Nah, siapa kemarin yang menemukannya? Yaitu Guglielmo Marconi. Nah, kemudian Guglielmo Marconi ini menemukan radio yang membawa banyak manfaat bagi warga dunia. Dalam bidang ekonomi, radio itu membawa banyak manfaat. Dengan penemuan radio membawa banyak perubahan bagi masyarakat. Kita dapat memasang iklan untuk mempromosikan barang yang kita jual. Kemudian selain itu juga banyak sekali penemuan yang membawa perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Seperti contohnya alat komunikasi jarak jauh yaitu telepon. Nah, sehingga suatu usaha dapat berkembang tidak hanya di satu wilayah. Selain itu juga bisa disewakan kepada seseorang yang akan menghubungi keluarga atau kerabatnya yang tinggal di tempat jauh. Jadi pada tahun 2000-an itu ada yang terkenal namanya wartel. Nah, wartel itu adalah kepanjangan dari warung telkom. Nah, apa isinya itu apa ya, Miss? Isinya itu adalah telepon-telepon umum yang biasanya digunakan sesuai dengan tarif berapa lama kita menelpon untuk menelpon saudara kita yang jauh, kemudian misalnya untuk menelpon teman ataupun sanak keluarga. Nah, jadi itu dulu sebelum masyarakat memiliki handphone. Sebelum handphone itu banyak ditemukan dan banyak dimiliki oleh masyarakat. Tapi saat ini kan hampir semua orang, bahkan kamu saja pun sudah memiliki handphone, sudah bisa berkomunikasi dengan alat tersebut jarak jauh, bukan hanya di satu negara, bahkan bisa di mancanegara. Nah, jadi itu merupakan salah satu penemuan yang juga sangat-sangat berdampak bagi perubahan kehidupan masyarakat. Kemudian ada juga kan laptop. Nah, laptop kemudian juga ada internet. Nah, apa gunanya kalau dalam bidang ekonomi? Untuk mendesain suatu iklan. Jadi jika tersambung ke internet bisa berjualan online. Contohnya sekarang semua dijual secara online. Kamu pasti sudah tahu atau bahkan hafal ya aplikasi-aplikasi untuk dagangan online seperti Shopee, kemudian ada Lazada, Tokopedia, Bukalapak, kemudian banyak lagi yang lain-lainnya. Nah, jadi itu semua bisa didesain menjadi iklan yang baik yang menarik perhatian masyarakat pembeli itu menggunakan internet dengan kemampuan seseorang yang bisa mendesain dengan sebaik mungkin. Selain itu ada juga yang berperan namanya alat transportasi. Nah, alat transportasi ini ada yang darat, udara maupun laut. Jadi biasanya kan kalau kita pesan barang itu daerahnya jauh, misalnya kayak kita pesan dari Jakarta. Nah, itu kan diangkut, ada yang menggunakan kapal, kemudian ada juga yang dibawa menggunakan pesawat, kemudian dilanjutkan menggunakan angkutan darat. Nah, jadi bisa itu naik bus, bisa itu pakai kargo, atau bisa itu juga pakai mobil box dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali penemuan-penemuan yang merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih modern, lebih baik, dan
tentunya pasti ada dampak positif dan negatif. Gimana kita menyikapinya? Ya seharusnya kita sebagai masyarakat yang baik, warga yang baik, manusia yang baik, kita harus mengambil sisi positifnya. Kalau ada sisi negatifnya, lebih baik dihindari atau bahkan lebih baik lagi ditinggalkan. Nah, coba bayangkan seandainya Tuhan itu tidak memberi karunia akal dan kecerdasan kepada para penemu, apa yang akan terjadi? Iya, tentu penemuan-penemuan itu tidak akan ada gitu. Jadi mereka, walaupun kita kan sudah membahas dengan mereka yang memiliki basic sekolah yang tidak tamat, dengan mereka yang berasal dari keluarga yang sederhana atau bahkan tidak mampu, tidak menyelesaikan sekolahnya, kenapa mereka bisa menemukan suatu alat yang sampai sekarang bisa digunakan? Karena Allah, Tuhan kita itu sudah memberikan karunia, yaitu akal dan kecerdasan. Jadi kamu atau jadi kita, tidak ada yang namanya orang yang tidak pintar atau bodoh. Yang ada itu hanyalah orang yang malas. Jadi Allah itu kan kasih akal dan kecerdasan dan kepintaran. Kalau kita gunakannya dengan sebaik mungkin, diasah, dilatih, rajin belajar, rajin mengulang, maka semua itu bisa menjadi pintar. Seperti dalam firman Allah dalam Quran surah Yusuf ayat 109, di mana di sini artinya, kami tidak mengutus sebelummu melainkan orang laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka di antara penduduk negeri. Maka tidak akan mereka bepergian di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka, dan sesungguhnya negeri akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu berakal? Jadi ayat di atas itu merupakan salah satu ayat yang memerintahkan untuk menggunakan akal dengan tujuan mendorong meraih pengetahuan dan hikmah guna menghindari hal-hal buruk. Jadi di sini dikatakan kan bahwa Allah itu sudah mewahyukan kepada seorang laki-laki, yaitu adalah nabi dan rasul, untuk apa? Untuk menjadi pemimpin bagi penduduk negeri, pemimpin bagi masing-masing kaumnya. Contohnya nabi kita yang terakhir Rasulullah, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu menjadi pemimpin untuk semua umat. Nah, jadi kita manusia itu derajatnya lebih tinggi dari makhluk yang lainnya, maka kita gunakanlah akal dan pikiran dan kecerdasan kita dengan sebaik mungkin. Nah, tugasnya adalah ini masih berhubungan dengan materi yang beberapa hari lalu, yaitu ada di buku tema 3 halaman 113 mengenai kisah perjuangan Bapak Habibie. Coba, kemarin Bapak Habibie adalah presiden kita yang ketiga. Jadi Bapak Habibie ini merupakan presiden ketiga, sebelumnya juga pernah menjadi wakil presiden. Nah, jadi banyak sekali kisah perjuangan dari cerita tersebut. Ada 4 soal yang harus kamu kerjakan. Yang pertama, apa saja penemuan Habibie yang dilakukan oleh dunia internasional? Ini kemarin sudah Miss Eka jelaskan. Kemudian yang kedua, sikap apa yang dimiliki Habibie sejak beliau kanak-kanak hingga saat ini? Nah, ini bahkan ada di judulnya. Kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan Habibie untuk menunjukkan sikap cinta tanah airnya? Nah, di situ juga bisa saya jelaskan dan bisa kamu baca kembali. Ada hal yang dilakukan Pak Habibie menunjukkan rasa sikap cinta tanah airnya, walaupun beliau sudah tinggal lama dan mendapatkan pekerjaan yang layak dan kehidupan yang layak di Jerman. Terakhir, adakah hubungan antara sikap hidup disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab dengan prestasi yang dicapai dalam hidup manusia? Nah, untuk yang keempat, ini tidak ada di buku, jadi ini merupakan hasil dari ide dan pemikiran kamu. Jadi menurut kamu dari kisah Pak Habibie itu, dari hidup yang disiplin, kerja keras, bertanggung jawab, apakah berhubungan dengan prestasi yang dicapai? Silakan dikerjakan di buku latihannya. Kemudian kalau sudah selesai, kamu foto dan kirimkan ke Google Classroom. Nah, jadi materi kita cuma singkat aja ya, karena menghabiskan di materi pembelajaran 5.6 subtema 3. Silakan dikerjakan latihannya, dan semoga pembelajaran yang bisa saya berikan bisa kamu pahami dan bermanfaat untuk kita. Kita tutup pembelajarannya dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya abang kakak, tetap jaga kesehatan, kemudian patuhi protokol kesehatan ketika kamu berada di luar rumah. Jangan lupa cuci tangan, gunakan masker, dan ibadah yang paling utama jangan lupa. Okay, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.